Ya, saat pagi teman-teman dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nama saya Ariel, saya Penli, biasa dipanggil Ariel atau Ezra, berumur 21 tahun, jurusan informatika dari ISTS. Hari ini saya mau bahas tentang Adam dan Hawa. Dimana kita sudah tahu kan kalau misalnya Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama di bumi. Ini secara agamawi ya. Mungkin memang secara sejarah membuktikan berbeda lagi. Nah, itu saya tidak akan bahas di situ, tetapi saya bahas secara alkitabiahnya. Di Alkitab dikatakan bahwa manusia pertama di bumi adalah Adam dan Hawa. Manusia pertama yang lebih tepatnya Adam, kedua Hawa. Kenapa? Karena pada saat Adam eh, turun ke bumi, bukan turun ke bumi, setelah diciptakan sama Tuhan dan ia merasa bahwa sendirian dan lain sebagainya, akhirnya sama Tuhan diciptakan Hawa untuk menjadi pendampingnya. Dan singkat cerita mereka berdua memakan buah yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, yang akhirnya dia dibuang dari Taman Eden. Istilahnya apa ya? Yang saya mau bahas adalah sebenarnya Tuhan itu nggak marah sama manusia. Banyak apa ya? Waktu aku dulu waktu mungkin aku nggak sampai, karena dulu aku waktu belajar Alkitab nggak sedewasa itu, jadi aku nggak pernah mikir. Tapi suatu hari aku pernah dengar khotbah, jadi aku lagi perjalanan ke kampus pagi-pagi gitu, aku dengar kalau misalnya sebenarnya Tuhan itu tidak mempersalahkan manusia. Tuhan tidak marah kalau misalnya Adam dan Hawa memakan buah yang baik dan jahat. Loh, kalau misalnya nggak marah, kenapa kok dibuang dari Taman Eden, Ariel? Kalau misalnya kalau nggak marah kan ya tetap ada di Taman Eden. Kita bahas ya. Mari kita buka Alkitab kita di Kejadian 3. Kejadian 3 ayatnya dari ayat 1 dah kita baca. Dari awal. Sorry ya, ada jenggong-jenggong dan sebagainya. Anjing saya sedang aktif sekali. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, ini perhatiin ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya,
Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sampai di situ dulu. Di situ Tuhan bertanya. Tuhan dengan santainya jalan di Taman Eden. Walaupun Tuhan sudah tahu posisi Adam dan Hawa itu di mana, Tuhan udah tahu. Tapi dia dengan santai seperti bapak yang menyayangi anaknya, dia mendatangi anaknya. Di manakah engkau, anakku? Muncul, berhadaplah kepadaku. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau tidak mau melihat aku? Kenapa engkau tidak mau berbincang-bincang dengan aku? Tuhan bertanya-tanya dengan sabar. Adam, Hawa, kemanakah engkau? Walaupun dia sudah tahu. Di sini kita bisa belajar gitu loh, bahwa Tuhan sebenarnya nggak marah. Tuhan nggak marah Adam dan Hawa makan buah pohon yang baik dan jahat. Seperti yang aku bilang tadi, buktinya apa, Ril? Dia lo masih nanya, dia masih santai. Anggapannya itu kayak kalau misalnya bapak yang baik tahu anak yang berbohong itu mah, dia bertanya, anakku, apakah engkau melakukan ini? Dengan sabar. Anakku, Adam, Hawa, apakah engkau memakan buah yang baik dan jahat? Tuhan tidak marah. Tuhan marah kenapa? Kita lanjutkan ya. Kemudian manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, masih nanya lagi, masih sabar Tuhan. Istilahnya kayak, Hawa, apa yang telah kau perbuat ini? Hawa menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan perutmulah engkau, dan dengan perutmulah engkau kau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Begitu Tuhan tahu bahwa awalnya Adam ditanyai, oh salah si perempuan. Perempuan ditanyai, oh salah si ular. Marahlah Tuhan. Di sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak marah sama Adam dan Hawa. Dia, alasan Tuhan menghukum Adam dan Hawa ada di balik yang lainnya. Alasan Tuhan menghukum Adam dan Hawa adalah mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan nggak marah sama Adam dan Hawa. Iya, Tuhan mengutuk Adam dan Hawa, di mana Hawa akan bersusah payah untuk melahirkan keturunannya, dan Adam akan bersusah payah untuk menghidupi Hawa. Semua Adam dan semua Hawa akan seperti itu seumur hidup mereka. Tetapi sebenarnya Tuhan marahnya itu bukan karena Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa dihukum Tuhan karena tidak mengakui kesalahannya. Lebih ke mencari kambing hitam. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Saat kita ada salah, saat kita ditanyai sama orang tua kita, loh Ariel, mana nilai ulanganmu? Iya, gurunya lo gak mau ini, gurunya lo belum nggak mau ngasih nilainya. Loh Ariel, kenapa nilaimu jelek? Iya, gurunya lo gak mau ngajarin ini, aku lo nanya lo gak di ini, padahal ya belum tentu seperti itu. Saat kita ada salah, saat kita ada melakukan kesalahan, kita cenderung menyalahkan orang lain, kita cenderung mencari kambing hitam. Itu
itu yang gak disukai sama Tuhan. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita ada masalah, kalau kita ada salah, akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan gak marah kita berbuat salah. Orang tua kita, Tuhan itu seperti bapak kita. Mana ada orang tua yang marah ke anaknya, yang kalau misalnya dia berbuat salah itu tidak ada. Karena semua orang tahu, pasti tahu anaknya adalah seorang manusia yang bisa berbuat salah. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak marah kita berbuat salah itu. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah kita berbuat dosa. Tuhan tidak marah. Tuhan marah kalau kita mencari kambing hitam. Kita nggak mengakui dosa kita. Kita menyalahkan orang lain atas hal-hal yang kita lakukan. Tuhan marah akan hal itu. Bukan berarti karena kita salah Tuhan marah, bukan. Tuhan marah karena kita nggak mau bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan kita. Inti dari yang mau sampaikan, poin pertama, kalau misalnya kita berbuat salah, kalau kita ada berbuat dosa, akui dosa itu, akui salah itu. Jangan menyalahkan orang lain. Oke, mungkin itu kamu melakukan dosa itu karena pengaruh orang lain, tapi kamu tetap melakukannya kan. Yang melakukan tetap kamu kan, bukan orang lain kan. Akui itu. Lebih baik kamu berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku berbuat dosa ini karena si A, karena si B, tapi aku sadar bahwa yang melakukan aku, dan aku minta maaf akan hal itu. Lebih baik kamu ngomong gitu daripada kamu menyalahkan orang lain. Sekian dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat Tuhan Yesus, selamat Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas kebutuhan pada hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali di sini Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berikanlah pada kami kekuatan daripada-Mu Tuhan, agar kami dapat selalu mengakui kesalahan-kesalahan kami Tuhan, dosa-dosa kami Tuhan, dan kami sadar Tuhan, walaupun kami mungkin di ada faktor eksternal yang membuat kami berdosa Tuhan, tetapi kami harus sadar Tuhan, buat kami sadar Tuhan bahwa yang melakukan kami Tuhan, dan kami harus mengakuinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong berkati segala apapun yang akan kami lakukan selanjutnya Tuhan. Berkati Tuhan agar kami dapat selalu menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you semua. God bless you. See you in the next video ya. Dadah. Oh ya, pengumuman singkat. Mulai video yang kemarin ya, setiap minggu aku akan upload satu video minimal, mungkin bisa lebih, tapi aku usahakan bisa lebih ya, tapi untuk yang pastinya satu video setiap minggu. Oke, goodbye, thank you semua sudah melihat. God bless you.